Ingat klaim bombastis beberapa waktu lalu? Saat narasi lokal di seberang sana begitu percaya diri menyatakan bahwa mereka bimbang memilih jet tempur generasi 4,5 atau 5. Bahkan, katanya, langsung lompat saja ke generasi kelima demi lompatan teknologi yang hakiki. Sebuah ambisi yang tentu saja sangat menghibur untuk disimak. Namun, selamat datang di dunia nyata, di mana realitas seringkali datang tanpa permisi dan langsung menampar ekspektasi. Baru-baru ini, ruang parlemen Malaysia mendadak riuh. Kementerian Pertahanan mereka, atau MINDEF, merilis tajuk yang cukup menggelitik. Perolehan MRCA, MINDEF, perhalusi pilihan, pesawat tempur generasi 4,5 dan kelima dalam radar. Kalimat generasi 4,5 kembali muncul ke permukaan setelah sebelumnya seolah diharamkan. Ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa mendapatkan jet siluman generasi kelima itu tidak semudah membalikan telapak tangan atau sekadar mengetik komentar di media sosial. Analisis parlemen dan ilusi generasi kelima. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik kalimat diplomatis MINDEF perhalusi pilihan tersebut. Secara geopolitik dan teknis, berambisi memiliki jet generasi kelima seperti F-35 atau Su-57 adalah hak segala bangsa. Masalahnya, jet generasi kelima bukan barang komoditas yang ada di etalase toko dan bisa dibeli hanya karena Anda punya uang. Itu pun kalau uangnya cukup. Ada proses administrasi yang rumit, antrean produksi global yang mengular hingga bertahun-tahun, dan yang paling krusial, restu politik tingkat tinggi dari negara produsen. Ketika menyadari bahwa jet generasi kelima masih berupa angan-angan di langit malam, MINDEF Malaysia akhirnya harus menurunkan ego dan kembali melirik radar generasi 4,5 untuk program Multi-Role Combat Aircraft, MRCA, mereka yang sudah bertahun-tahun jalan di tempat. Bagi para pengamat militer yang objektif, ini adalah langkah realistis. Namun bagi netizen militer di sana, ini adalah bahan bakar baru untuk merajut imajinasi setinggi langit. Demam Rafale F4 dan editan TUDM. Dan disinilah drama sesungguhnya dimulai. Begitu celah generasi 45 kembali dibuka, jagat maya tetangga langsung heboh. Salah satu kandidat yang mendadak jadi primadona dan sangat diidam-idamkan adalah jet tempur Omnirol asal Prancis, Dassault Rafale, spesifiknya varian terbaru, F4. Para pemerhati militer dan netizen militer di sana bergotong royong membuat seni digital. Mereka mengedit foto Rafale, mengecatnya secara virtual dengan clear TUDM, lengkap dengan bendera dan nomor skadron. Narasi yang dibangun pun seragam. Cantik, sangat anggun jika meluncur di ruang udara kita. Ya, harus diakui, editan itu memang cantik. Tapi ingat, memuji foto editan dan menandatangani kontrak pembelian bernilai miliaran dolar adalah dua dimensi yang sangat berbeda. Andai, dan ini adalah andai yang sangat besar, Malaysia benar-benar melangkah maju membeli Rafale, maka peta kekuatan udara di Asia Tenggara akan sangat menarik. Kita akan melihat dua operator Rafale yang saling bertetangga di kawasan ini. Sebuah skenario yang pasti membuat pabrikan Dassault Aviation tersenyum lebar sembari menghitung komisi. Benturan anggaran dan realitas. Namun, mari kita tarik kembali diskusi ini ke bumi. Di luar euforia foto editan tersebut, para pengamat militer senior yang masih berpikiran jernih justru melempar pandangan skeptis. Mengapa? Jawabannya klasik. Faktor isi dompet alias keterbatasan anggaran Kementerian Pertahanan Malaysia. Bukan rahasia lagi jika alokasi dana belanja pertahanan mereka harus dibagi dengan banyak prioritas lain. Membeli Rafale F4 Grace dari pabrik Prancis membutuhkan dana masif yang tidak sedikit. Belum lagi membangun infrastruktur perawatan dan rantai logistik baru dari nol. Maka, realitas paling logis yang sering didengungkan adalah opsi berburu pesawat bekas. Salah satu rencana yang sempat dikejar mati-matian adalah memborong armada FA-18 Hornet bekas pakai dari Angkatan Udara Kuwait. Sayangnya, rencana tersebut pun sempat menemui jalan buntu dan penuh ketidakpastian. Jadi, bayangkan situasinya. Bermimpi meminang perawan secantik Rafale F4, namun isi dompet sebenarnya hanya cukup untuk meminang janda kaya seperti Hornet Kuwait yang batal. Sungguh sebuah dilema pertahanan yang menguras emosi. Kini, publik militer kawasan hanya bisa menunggu kelanjutan dari drama MRCA ini. Apakah Malaysia pada akhirnya akan menekan tombol darurat, menurunkan gengsi, lalu memilih ngekor langkah tetangganya untuk mendatangkan Rafale ke Semenanjung? Ataukah mereka akan tetap bertahan dengan armada yang ada sembari terus merajut asa
menunggu mukjizat datangnya jet generasi kelima. Satu hal yang pasti, dalam dunia diplomasi pertahanan, foto editan tidak bisa dipakai untuk menjaga kedaulatan udara. Kita tunggu saja kejutan apa lagi yang akan dihadirkan dari balik meja parlemen Kuala Lumpur. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Rafale TUDM ini akan mendarat di dunia nyata atau tetap abadi sebagai wallpaper gawai para netizen? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.